Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di webinar Siap untuk Indonesia yang kedua. Nama saya Kendi Stawanta, moderator Anda hari ini. Di webinar yang pertama, kita bahas force majeure di arbitrase internasional dalam konteks COVID-19. Hari ini kita akan bahas discovery dan document production atau penemuan dan pengungkapan dokumen yang digunakan di arbitrase internasional termasuk di SIAK atau SIC. Menurut saya konsep ini sangat menarik untuk dibahas karena Indonesia sepertinya tidak mengadopsi konsep yang sama. Jadi bisa dikatakan pihak Indonesia mungkin tidak sepenuhnya familiar, tidak terbiasa. Padahal konsep ini umum digunakan di arbitrase internasional dan bahkan bisa jadi kunci kesuksesan suatu perkara. Kenapa pihak Indonesia mungkin tidak sepenuhnya familiar? Asumsinya karena sistem di Indonesia tidak mewajibkan pihak untuk menghadirkan semua bukti yang relevan tanpa ditutup-tutupi, meskipun bukti tersebut mungkin bisa memberatkan posisi mereka. Ditambah dengan prinsip siapa yang mendalilkan wajib membuktikan, pihak Indonesia biasanya menggunakan dalil dan bukti yang paling menguntungkan posisinya aja. Padahal mungkin itu nggak sesuai dengan kebenaran yang ada. Toh dokumen kuncinya ada di mereka, jadi mereka pikir kecil kemungkinan bisa dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan yang nggak punya dokumen yang sama. Nah, di arbitrase internasional, hal ini mungkin bukan strategi yang paling bijak, karena ada konsep document production dan discovery yang bisa menegasikan strategi tersebut. Inilah kenapa menarik untuk kita bahas lebih dalam, terutama mengingat Indonesia, pihak dari Indonesia ini udah lebih dari 1 dekade selalu masuk dalam top 10 foreign users SIC. Jadi perkara Indonesia di SIAK itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Oleh karena itu, sebagai stakeholders, sudah seharusnya kita menguasai konsep ini juga. Hari ini kita sangat beruntung karena ada panel para ahli arbitrase internasional yang akan memberikan penjelasan dimulai dari konsep dasar, syarat-syarat, strategi, dan penerapannya di Indonesia. Saya yakin kita semua udah nggak asing lagi dengan panel ini karena memang terdiri dari arbitration luminaries dari Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian nanti ada pertanyaan, mohon jangan ragu-ragu ditulis menggunakan fitur Q&A yang ada di Zoom. Nanti kita akan coba bahas pertanyaannya di penghujung acara. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan panelis pertama kita, Pak Eri Hertiawan. Sedikit perkenalan, Pak Eri adalah anggota Pengadilan Arbitrase SIAK dan arbiter yang terdaftar di panel SIAK. Sebagai anggota Pengadilan Arbitrase SIAK, Pak Eri mengawasi pengadministrasian perkara-perkara yang ada di SIAK. Selain itu, Pak Eri juga Senior Partner dan Joint Head of Litigation and Dispute Resolution di Kantor Hukum Assegaf Hamzah and Partners di Jakarta. Selamat siang, Pak Eri. Selamat siang, Pak Mas Kendista. Siap. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Eri, udah bergabung lagi nih sebagai panelis di webinar yang kedua kita. Ya, Pak. Thank you, Pak. Mungkin kita bisa langsung mulai presentasinya, Pak. Kalau Pak Eri ada slide yang ingin dipaparkan ya, Pak ya? Ya, terima kasih sekali lagi, Kendista. Saya ada beberapa slide yang akan saya share. Saya kira saya akan minta bantuan dari SIAC, staff dari SIAC untuk menampilkan slide saya. Kalau bisa langsung saja ke slide yang kedua. Siap. Mengenai tujuan discovery process. Ini slide yang pertama, bisa next ke slide yang kedua. Ya, jadi kalau saya boleh mulai diskusi ini dengan kira-kira apa sih sebenarnya tujuan dari discovery process ini. Di dalam slide yang saya sampaikan ini ada beberapa butir yang mana menurut saya adalah penting dan berkaitan sangat relevan dengan discovery process. Yang pertama adalah untuk memberikan satu tempat yang sama, satu level yang sama bagi para pihak. Semua pihak tentunya juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Tentunya kesempatan yang sama ini dalam konteks dokumen
yang mungkin saja dimiliki oleh pihak lawan dan tidak dimiliki oleh pihak yang satunya, sehingga ada same level of playing field di mana mereka akan mendapatkan akan dapat membuktikan satu kebenaran. Mungkin bisa saja bukan hanya kebenaran yang sifatnya formal, tapi mungkin saja nanti subject to discussion. Di sini juga ada senior-senior saya yang saya hormati, ada Pak Frans, ada Bang Kiki Gani, ada Mbak Gita juga yang juga mungkin bisa akan memberikan satu insight mengenai apakah memang benar kesempatan yang sama ini atau pembuktian ini hanya melulu kepada bukti-bukti formalitas, tapi tidak merujuk kepada bukti-bukti atau kebenaran-kebenaran material. Nanti sama-sama kita diskusikan. Lalu kemudian yang kedua adalah juga memberikan peluang bagi para pihak untuk dapat mengkonfirmasi apakah dalil yang diajukan oleh pihak lawan ini beralasan dan memiliki bukti pendukung yang tentunya cukup dan relevan. Kemudian juga yang ketiga, catatan dari saya adalah dengan adanya discovery proses ini bisa saja ada dalil-dalil baru atau mungkin saja bisa menimbulkan klaim yang baru atau bantahan berdasarkan dokumen yang sebelumnya tidak diketahui oleh pihak tersebut. Jadi dari semua yang saya sampaikan tadi, tentunya yang paling penting harus digarisbawahi adalah bahwa discovery proses ini juga sangat berkaitan dengan due process and fairness, karena bagaimanapun juga dalam suatu proses arbitrase, khususnya international arbitration, due process and fairness ini juga menjadi satu hal yang penting. Next slide, please. Ya, di sini kita sama-sama bisa baca atau mungkin juga ada yang sudah mengetahuinya bahwa yang namanya discovery itu adalah satu compulsory disclosure at a party's request. Jadi garis bawahnya adalah at a party's request. Nanti saya akan juga sedikit membahas bagaimana dengan hukum di Indonesia. Apakah juga sama at a party's request atau berdasarkan permintaan hakim. Nah ini yang akan menjadi satu diskusi yang menarik terkait dengan masalah discovery proses ini. Siapa pihak mana yang memang mempunyai hak untuk meminta, apakah si para pihak baik pemohon maupun termohon atau si arbiternya atau tribunal. Ini diskusinya saya kira nanti akan arahnya ke sana. Kemudian kalau kita bicara definisi request for arbitration, Black's Law Dictionary juga menjelaskan definisi itu sebagai in pre-trial discovery parties written request. Jadi lagi-lagi ini adalah request dari salah satu pihak that another party provides specified document or other tangible things for inspection and copying. Lalu Indonesia bagaimana? Tadi Kenista sudah menyampaikan bahwa di Indonesia dalil atau ada satu prinsip actori incumbit probatio, di mana artinya kurang lebih adalah siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Nah, saya kira prinsip ini juga relevan dengan pembahasan kita sore ini mengenai siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan, karena dalam konteks Indonesia biasanya dokumen-dokumen itu tidak, karena Indonesian legal system tidak mengenal apa yang disebut sebagai discovery process, maka dalam praktek ada kalanya salah satu pihak dalam tanda kutip menyimpan dokumen itu untuk tidak didisclose. Yang disampaikan kepada tribunal hanya dokumen-dokumen yang will be in favor of that party, yang hanya dokumen-dokumen yang menguntungkan saja. Dokumen yang merugikan disimpan di laci, kurang lebih seperti itulah. Next slide, please. Selanjutnya, terkait dengan masalah hukum Indonesia, tadi dalam definisi yang di awal saya sampaikan, titik beratnya adalah dalam suatu request for production atau discovery process, request itu ada di salah satu pihak, party. Tapi kalau di Indonesia, apakah demikian? Saya merujuk ke
salah satu pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata kita, atau biasa disebut HIR, yaitu pasal 139, di mana dalam pasal 139 ini terlihat perbedaannya, di mana perbedaan yang paling substansial adalah bahwa yang meminta itu adalah, atau yang memerintahkan itu adalah hakim. Ada beberapa peraturan perundang-undangan juga yang mengatakan demikian. Ada di undang-undang yang lainnya yang bertebaran di hukum di Indonesia. Tapi paling tidak kalau kita merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau HIR, maka perintah itu dilakukan oleh hakim. Next, please. Lalu kalau kita bicara SIAC, bagaimana pengaturannya dalam peraturan SIAC? Saya merujuk kepada SIAC 2016, di mana di situ ada kewenangan majelis yang intinya juga ada sedikit persamaan sebenarnya. Ada sedikit persamaan di mana majelis juga dapat memberikan satu perintah kepada para pihak atau kepada suatu pihak untuk memberikan kepada majelis dan kepada pihak-pihak lainnya untuk pemeriksaan satu dokumen, untuk memberikan salinan-salinan dari dokumen-dokumen apapun yang dimiliki atau dalam kendalinya yang oleh majelis dianggap relevan dengan perkara dan bersifat substansial terhadap hasil akhirnya. Dan pasal-pasal di dalam SIAC Rules 2016 ini memang ada beberapa pasal yang relevan dengan ketentuan discovery process. Saya kira nanti either Pak Frans atau Bang Kiki atau Mbak Gita akan menambahkannya. Tapi paling tidak yang saya lihat adalah di dalam Rule 26 ayat 1 dan juga Rule 27 butir F dari SIAC Rules. Lalu boleh lanjut dengan next selanjutnya, next slide. Di dalam next slide ini saya memberikan satu contoh yang biasa dalam international arbitration disebut sebagai red phone schedule, di mana dalam tabel ini ada beberapa informasi atau keterangan untuk memudahkan tribunal dalam membuat satu putusan. Yang pertama, yang paling kiri kita lihat bahwa dokumen requested itu apa saja. Di situ harus di breakdown dokumen-dokumen apa saja yang tentunya harus memiliki relevansi, yang juga harus dijelaskan relevansinya bagaimana, dan hal itu juga bisa dijelaskan dalam kotak selanjutnya atau tabel yang kedua dari sebelah kiri. Kemudian tentunya juga dari pihak responden mempunyai kesempatan untuk menolak adanya disclosure of document, adanya discovery process ini. Tentu penolakan ini atau objection ini juga harus disertai dengan alasan yang jelas. Alasan-alasannya juga harus relevan sehingga objection itu bisa diterima. Kemudian di kotak yang selanjutnya ada claimant reply. Di situ yang saya sampaikan dalam contoh ini adalah dokumen korespondensi yang perlu diberikan adalah dokumen korespondensi yang dibuat selama tahun tertentu, misalnya apakah 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang dan seterusnya, tergantung dari relevansinya. Kemudian juga majelis arbitrase selanjutnya setelah mempelajari red phone schedule ini tentu harus membuat satu putusan, di mana putusan ini intinya adalah jika dikabulkan maka akan ada perintah untuk menyampaikan dokumen itu dalam waktu tertentu, biasanya dalam waktu paling lambat 14 hari setelah putusan atau pada tanggal tertentu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada diskusi atau pertanyaan silakan nanti kita bahas bersama-sama. Silakan Mas Kedista. Ya,
Kendista. Saya kira dari saya cukup. Siap. Terima kasih Pak Heri. Mohon maaf tadi mic-nya sepertinya kena mute. Oke. Banyak sekali lagi Pak Heri atas pemaparannya Pak. Satu pertanyaan dari saya Pak sebelum kita lanjut. Tadi Pak Heri bahas konsep dokumen production sehubungan dengan Indonesia Pak. Di hukum kita sepertinya ada konsep yang serupa Pak. Serupa tapi mungkin berbeda. Mungkin Pak Heri bisa bantu Pak. Misalkan di Tata Usaha Negara, berdasarkan pasal 85 dan 86 Undang-Undang Peradilan Tun, hakim bisa meminta pejabat tun untuk mengungkap dokumen. Selain itu di bidang perselisihan hubungan industrial di pasal 91 juga pasal 91 memberi hak kepada hakim untuk mendatangkan saksi serta mengungkap dokumen juga, Pak. Kira-kira ini sama nggak ya Pak Heri dengan konsep document production yang ada di arbitrase internasional, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa konsepnya memang agak sedikit berbeda. Memang perintah itu mungkin sama ya, perintah dari hakim. Kalau kita lihat dari Undang-Undang PT-UN, perintah dari hakim tun. Cuman yang menjadi perbedaan yang hakiki adalah bahwa perintahnya ini kepada salah satu pihak saja, begitu kan? Misalnya dalam konteks PT-UN, perintahnya ini kepada pejabat tun untuk mendisclose satu dokumen. Biasanya si pejabat tun ini adalah pihak yang menjadi tergugat biasanya, dan si tergugat inilah yang mendapatkan perintah untuk mendisclose dokumen yang tentunya dokumen itu juga harus relevan. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua tadi, kalau saya nggak salah tadi ada di PHI ya, Pengadilan Hubungan Industrial. Di dalam Undang-Undang PHI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu juga jelas-jelas ada satu perintah dari hakim. Jadi titik beratnya adalah perintah dari hakim. Kalau saya boleh membaca pasal 91 kurang lebih, bahwa pasal 91 itu di Undang-Undang PHI mengatur bahwa barang siapa yang diminta keterangannya oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim punya kewenangan yang lebih berbeda dengan discovery process yang ada di dalam international arbitration, di mana discovery process ini diminta oleh salah satu pihak. Tapi di dalam konteks PHI, Undang-Undang PHI, hak itu boleh dikatakan menjadi luxury-nya dari majelis hakim. Majelis hakim itulah yang mempunyai kewenangan untuk memanggil. Sama halnya dengan di dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia. Para pihak mungkin itu agak sedikit kombinasinya di situ, saya kira. HIR memberikan satu bukan kombinasi, akomodasi bahwa jika salah satu pihak akan meneguhkan satu keyakinannya di depan persidangan, maka dia dapat meminta kepada hakim untuk si hakim ini memberikan perintah untuk menghadirkan seseorang sebagai saksi. Kalau kita lihat saksi dalam konteks Indonesia adalah juga salah satu alat bukti yang sah, sehingga saksi pun juga seharusnya disamakan sebagai alat bukti yang sah, juga disamakan sebagai discovery process tadi. Walaupun bisa terjadi perdebatan, bisa terjadi perdebatan apakah saksi juga harus ikut, apakah saksi itu harus juga masuk ke dalam konteks discovery process untuk mengungkap semua dokumen-dokumen yang relevan. Karena saksi bukan dokumen, saksi adalah orang individu. Gitu. Saya kira itu jawabannya sementara. Terima kasih, Pak Kendista. Terima kasih banyak Pak Heri atas penjelasannya, Pak. Mungkin sekarang kita lanjut dulu Pak Heri ke panelis berikutnya, karena nanti di penghujung acara juga ada sesi tanya-jawab, kita bisa diskusi lebih panjang ya Pak ya. Panelis kedua adalah Bapak Muhammad Idwan Gani yang akrab dipanggil Pak Kiki Gani. Sedikit perkenalan, Pak Kiki adalah arbiter yang terdaftar antara lain di panel SIAK
dan dari dulu sering diundang menjadi narasumber acara-acara SIAK di Indonesia. Beliau adalah salah satu founding partners di kantor hukum Lubis Gani Surowijoyo di Jakarta. Apabila Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian pernah baca peraturan SIAK versi bahasa Indonesia, itu yang membantu menerjemahkannya dari kantor Pak Kiki. Selamat siang Pak Kiki. Selamat siang Pak Kendista. Terima Selamat siang kasih Pak. semuanya. Siang Pak. Terima kasih banyak Pak Kiki udah gabung di acara kita hari ini Pak. Saya yang terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke pemaparan Pak Kiki. Pak Kiki ada slides. Boleh, tapi mungkin sebelumnya saya ada sedikit pengantar, lalu Siap. masuk ke dalam slides kalau boleh. Ya. Silakan Jadi Pak. terima kasih Pak Kendi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kendista. Jadi Pak Eri, Bu Gita, Profesor Franz, mohon izin menyampaikan presentasi. Saya akan mencoba untuk menjelaskan secara ringkas kerangka hukum acara tentang document production pada arbitrase internasional, termasuk pada arbitrase internasional yang mempergunakan aturan SIAK. Yang semoga bermanfaat juga yang baru masuk ke dalam bidang ini, dan saya coba untuk menjelaskan juga untuk bagi yang ingin tahu untuk pertama kali gitu. Menyambung penjelasan Pak Eri tadi, proses document production berarti hak salah satu pihak yang berperkara untuk secara proaktif minta surat bukti yang diperlukan untuk membuktikan dalil-dalilnya tentunya ya, yang menurut dugaan pihak tersebut ada pada dalam penguasaan pihak lawan. Jadi Pak itu Kiki, intinya mohon ya. maaf Pak Kalau Kiki. ya. Mohon maaf Pak, interupsi Pak. Apa boleh saya izin ditampilkan slide-nya Pak Kiki Pak? Sambil ditampilkan slide Boleh, apa boleh? boleh. Terima kasih. Hai Silakan Jin. ya. Ya. Thank you Pak Kiki. Sorry interupsinya Pak. No problem. No problem itu. Dalam tahap kalau kita bandingkan dalam tahap pra peradilan perdata di Amerika, acara yang mirip dikenal sebagai discovery proceedings ya. Jadi dokumen production dalam hukum acara arbitrasi internasional dapat dikatakan discovery yang diperhalus lah gitu ya. Jadi misalnya tidak boleh minta bongkar atau mencari sendiri seluruh berkas pihak lawan, tetapi boleh minta yang tertentu dan ada persyaratan dan tata cara, termasuk etika, etikat baik dan good faith ya. Nah, infrastruktur atau ekosistem document production meliputi hukum acara yang dipilih, misalnya IBA rules ya tentang hukum acara, surat bukti yang diminta, persyaratan penetapan prosedural yang disepakati para pihak yang berperkara tentang surat bukti yang diminta, lalu semacam seperti tadi disebut Pak Eri, semacam tabel bernama Redfern Schedule ya yang telah ditampilkan juga oleh Pak Eri di sesi sebelumnya, dan surat bukti itu sendiri yang diminta oleh salah satu pihak yang berperkara berikut kategori dan spesifikasinya. Nah, dalam interaksi satu dengan yang lainnya, untuk saya sendiri, saya membandingkan itu dengan mobil. Ya. Walaupun ini tentunya bukan perbandingan ilmiah. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan mobil, itu IBA rules dalam praktik adalah kayak merek mobil yang dipilih untuk hukum acara. Jadi kayak merek hukum acara. Gitu ya. Nah, penetapan prosedural oleh tribunal adalah mesin mobil yang menggerakkan seluruh prosedur hukum acara tentang permintaan dan penyerahan surat bukti dari satu tahap ke tahap berikutnya, termasuk jadwal waktu. Sedangkan tabel Redfern Schedule, ya, sebetulnya hanya schedule aja, tapi kalau dibandingkan dengan mobil, tabel Redfern Schedule adalah monitor komputer pada dashboard mobil untuk memantau sampai di mana kemajuan dan tahap dokumen production, jadi semacam progress report lah gitu ya. Di tempat bagasi, nah sekarang mobil ya, di tempat bagasi disimpan surat bukti yang dibawa dari pihak yang harus menyerahkan surat tersebut kepada pihak yang memintanya, yang secara rinci nanti dijelaskan oleh Ibu Gita di sesi berikut, dan perbandingan hukum acara oleh Profesor Franz Hendra Winarta. Gitu ya. Sekarang saya pada slides. Next one. Ini hanya perbandingan, kita akan membicarakan IBA rules ya, ada itu versi terakhir di 2010 dan Prague rules itu dari 2018 ya. Hanya sebagai latar belakang untuk pengetahuan, ada dua macam rules.
yang banyak mengatakan itu isi lama dalam kemasan baru sebetulnya ya. Hanya di IBA rules, document production itu udah semacam standard operating procedure, sedangkan di Prague rules itu sebetulnya istilahnya mereka is not encouraged gitu ya, jadi tidak diharapkan ada gitu ya. Next slide please. Saya kira karena sebagai pengantar juga perlu mengenai hukum arbitrase ya, mengenai hukum pilihan, mengenai hukum acara yang berlaku, di mana kita pada prinsip selalu anggap yang bisa dipilih hanya hukum substansinya, tapi secara tidak langsung juga bisa pilih hukum acara yang berlaku untuk satu perkara arbitrase internasional dengan memilih tempat kedudukan arbitrase ya. Jadi itu jadi lex arbitri jadi sama dengan lex loci arbitri gitu ya. Dengan lalu itu tentunya kalau dilihat di kotak sebelah kiri itu seolah-olah kalau dari segi teoritis ya, hukum acara dari tempat kedudukan arbitrasi ditambah dengan IBA rules dan ditambah lagi dengan hukum acara yang disepakati oleh para pihak. Karena seperti Pak Eri mengatakan, dasarnya kenapa ini bisa berjalan adalah fleksibilitas dan iktikat baik sebetulnya ya. Kalau tidak ya tidak bisa jalan sebenarnya. Tapi dalam praktek saya kira para pihak agak terbalik gitu ya. Jadi mereka pilih hukum acara IBA rules ya, kecuali di mana mau dikesampingkan, dan sepanjang itu di kotak kanan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara dari tempat kedudukan arbitrase. Next slide. Ya. Di sini ini preambul pembukaan dari IBA rules, kita bisa lihat bahwa dia hanya dimaksudkan sifatnya sebagai menambah ya. They are designed to supplement ya, hanya sifatnya menambah. Dan di bawah itu kalau menurut saya itu sangat penting kenapa ini semua bisa berjalan dengan baik adalah karena didasari prinsip iktikat baik ya. The taking of evidence shall be conducted on the principles that each party shall act in good faith. Gitu ya. Jadi semuanya taat pada prosedur yang telah disepakati supaya arbitrase mencapai tujuan yang diinginkan adalah fair, due process, dan cepat dan murah gitu ya. Next slide, please. Apabila kita lihat di IBA rules, tentunya ada definisi dokumen, saya kira biasa saja ya, tapi mungkin tambahan dari saya hanya tapi termasuk electronic document sudah ya. Lalu sedangkan apa yang dimaksud dengan document production sayangnya tidak ada definisi ya, tapi ada malah hanya request to produce ya, yang berarti ya permintaan untuk minta dokumen dari pihak lawan yang ada tata caranya. Berikut, next slide. Di sini yang penting mungkin kotak-kotaknya ya, lalu di bawah juga sesuai procedural timetable ya, yang sebelumnya udah disepakati dalam satu pertemuan pendahuluan gitu ya. Yang penting mungkin ini dua kotak merah karena di sini ada dua, jadi ada di artikel 31 penukaran surat yang biasa seperti juga kita kenal gitu ya. Lalu ada tahap berikutnya surat yang diminta gitu ya, oleh satu pihak kepada yang lain dari yang lain gitu ya. Dan itu harus dengan surat permohonan dan semua sesuai dengan procedural timetable ya, karena ini benar-benar harus drive supaya acaranya nggak berkepanjangan. Ya. Next slide. Nah ini hanya mengenai yang biasa, ini penukaran yang surat yang quote unquote sukarela lah, yang biasa saja ya. Dan itu ya hanya harus memberikan surat-surat pendukung ya, bukti-bukti untuk membuktikan dalilnya sendiri gitu ya. Next slide. Ya. Kalau kita lihat untuk mungkin juga untuk yang baru masuk ke dalam
bidang arbitrase internasional dan IBA rules. Sebetulnya untuk document production itu hanya ada 2 pasal yang penting tuh, pasal 3 dan pasal 9 udah selesai gitu ya sebenarnya. Nah di pasal 3 ini itu ditentukan bahwa ada tata caranya dan persyaratan dokumennya apa yang diminta yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Gita ya. Satu adalah specificity ya, jadi harus tidak boleh sembarang dokumen, dan harus syarat kedua adalah yang utama adalah relevance and materiality gitu ya. Itu sebetulnya 2 syarat yang berbeda, di mana relevansinya menunjuk pada dalil tertentu untuk mana dokumen itu diminta, sedangkan materiality itu untuk keseluruhan outcome atau hasil dari perkara itu gitu ya. Jadi ada 2 tes tersendiri sebenarnya, dan tentunya hanya boleh minta kalau tidak punya sendiri gitu ya. Itu kan etikat baik ya. Kalau minta dari pihak lawan hanya untuk bikin mereka sibuk, ya itu nggak boleh, dan tidak boleh mancing dalam air keruh gitu ya. Makanya ada istilah no fishing expedition, please ya. Dan mesti pakai prinsip etikat baik, saling menghormati, dan benar-benar hanya yang diminta apa yang diperlukan. Lalu di bawah ada muncul si Redfern schedule ini gitu ya. Jadi dia menggambarkan itu misalnya nanti dokumen apa yang diminta dan sebagainya, nanti rincinya akan dijelaskan oleh Ibu Gita gitu ya. Next. Ini Redfern schedule yang masih kosong gitu ya. Sebetulnya kalau dilihat di bawah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sebenarnya kalau dalam definisi yang baku Redfern schedule hanya 4 kolom gitu ya. Tapi seperti tadi saya katakan, itu hukum acara bisa disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum memaksa dari tempat arbitrase, kedudukan arbitrase ya. Sehingga kalau ini contohnya ada 5 gitu ya, karena ada tambahan nomor 4 gitu ya. Masih ada reply to objections to document requested gitu ya. Jadi ini hanya menggambarkan Redfern schedule itu bisa 3, tapi sesuai dengan kesepakatan acara dan tahap-tahapan yang disepakati bisa juga lebih dari 4 kolom sebetulnya ya. Jadi ini semacam dashboard di komputer, di dashboard mobil kita bisa lihat sampai di mana. Nah, next. Ini hanya penjelasan yang tadi ya. Bahwa pada prinsip 4 ya. Jadi Redfern ini benar-benar ada nama orangnya sebetulnya, Alan Redfern ya, makanya dinamakan Redfern schedule. Next. Next. Ya. Nah, itu tadi saya katakan yang penting pasal 3 dan pasal 9 untuk document production. Nanti kalau Anda kan mau baca ya, ada IBA rules, ada juga kalau mau baca lagi ada komentarinya, ada komentari resminya juga bermanfaat untuk baca. Nah, di sini kita lihat bahwa artikel 35 keberatan mesti pakai surat keberatan gitu ya. Jadi keberatan nggak bisa asal aja gitu, tapi alasannya harus tertentu yang ada di artikel 92 gitu ya. Jadi boleh ajukan keberatan sesuai dengan pasal 3, tapi alasannya harus tertentu seperti ada di pasal 9. Dan tidak boleh kapan saja, tetapi harus sesuai procedural timetable. Gitu ya. Next, please. Nah, ini yang pasal 9 tadi gitu ya. Jadi kalau di kiri itu ada sedikit ya, nggak bisa diminta, nggak ada gitu ya. Ya, nggak boleh asal gitu ya, asal tolak. Tapi ada 7 alasan menolak. Yang ada di sini ya. Jadi relevansi dan materialitas ya, pada umumnya ini bahasa Indonesianya ya. Mudah-mudahan tidak terlalu salah terjemahannya. Larangan pengungkapan, beban tidak wajar atau terlalu susah, dokumen hilang atau musnah, rahasia perdagangan atau teknis ya. Dan juga ada 2 lagi yang ditambah di 2010 adalah sensitivitas politik dan alasan prosedural ekonomis yang meyakinkan kenapa itu diminta gitu ya, atau tidak diminta, tidak mau diungkapkan. Next please.
Sehingga, nah di sini di 96 sebetulnya ini masih ada konsultasi antara para pihak, tapi khusus untuk yang acara di sini, tadi saya katakan bahwa ada diselipkan satu tahap oleh para pihak, yaitu jawaban atas keberatan, juga sesuai dengan procedural timetable, dan akhirnya itu diputus oleh tribunal. Ini red form schedule-nya bisa dilihat ya di bawah. Jadi sesuai dengan tahapannya diisi terus gitu, sehingga kita tahu itu kita sampai di mana. Jadi hampir sama dengan kontraktor lah gitu ya, yang pakai chart itu ya, dan sesuai dengan waktu yang disediakan. Next slide please. Nah ini adalah procedural time penetapan prosedural, di mana yang merupakan hampir kayak kitab para pihak untuk hukum acara mereka khusus untuk case arbitrase tertentu. Bentuknya seperti inilah ya, dan biasanya itu di procedural order kedua. Yang pertama lebih kayak terms of reference-nya Bani lah gitu ya. Nah, next please. Jadi sudah hampir kayak kitab hukum acara khusus untuk case arbitrase yang bersangkutan. Sini bisa dilihat ada ada daftar isinya ya. Biasanya place of arbitration, procedural timetable, lalu kelihatan document request. Next please. Dan di situ juga dikatakan bahwa mengenai evidence itu mengikuti ya IBA rules ya. Tetapi cukup memberikan fleksibilitas kepada tribunal untuk mengambil keputusan sendiri yang dianggap layak pada suatu saat dan keadaan tertentu. Makanya itu dikatakan bahwa arbitral tribunal will be guided but will not be bound ya by the IBA rules. Ya. Next please. Ya. Lalu bahkan di dalam kitab kitab hukum acara itu dalam penetapan prosedural juga ditentukan bentuknya harus gimana. Misalnya di sini bahwa harus sesuai dengan schedule yang dimaksud dalam Annex 2, yaitu si red form schedule itu, gitu ya. Lalu di bawah masih bahwa ini segala sesuatu harus mengikuti deadline ya, supaya perkaranya maju dan tidak berkepanjangan. Juga ada semacam pengulangan sedikit daripada IBA rules. Nah, berikut next one. Next one. Ya. Nah, di sini reference schedule yang masih belum diisi apa-apa, dan yang berikut next one please. Yang sudah diisi secara lengkap. Sebagai contoh di sini saya ambil justru yang ditolak gitu ya, karena tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Jadi nanti mana yang perlu yang memenuhi persyaratan dan mana tidak secara detail akan dijelaskan oleh Ibu Gita. Next. Dan presentasinya sudah selesai. Semoga itu saya ada masih dalam waktu yang diberikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kendista. Terima kasih banyak Pak Kiki Gani atas penjelasannya Pak. Very helpful Pak. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan Pak, tapi saya lihat kita udah mulai terima pertanyaan-pertanyaan dari audiens juga nih Pak, dan ternyata kurang lebih sama. Mungkin saya izin lanjut dulu ke panelis berikutnya, nanti kita bahas di bagian Q&A ya Pak Kiki ya. Baik ya. Karena Ibu Gita akan memerlukan waktu lebih banyak. Siap. Terima kasih banyak Pak Kiki. Saya lanjut ke panelis kita. Terima kasih Pak. Ke panelis kita yang ketiga, ini panelis kita yang paling cantik dari semua panelis kita hari ini, Mbak Gita Satriani. Mbak Gita ini masih sangat muda, Bapak Ibu sekalian, tapi sudah menjadi partner di salah satu kantor hukum di Singapura yang ahli arbitrase internasional, Herbert Smith Freehills.
Selain sebagai lawyer, Mbak Gita juga duduk sebagai arbiter, setidaknya di perkara SIAK, mungkin sudah maksudnya di perkara-perkara lain juga, tapi Mbak Gita duduk sebagai arbiter dan senang sekali hari ini bisa dengar penjelasan dari Mbak Gita. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Kendista. Terima kasih banyak atas sambutan hangatnya. Mungkin saya langsung mulai saja ya. Siap, silakan, Mbak. Baik, tadi kita semua sudah mendengar dari Pak Kiki dan Pak Eri mengenai kerangka hukum dan teori landasan proses pengungkapan dokumen di arbitrase internasional. Jadi dalam 15 menit ke depan, saya akan membahas lebih fokus kepada implikasi dan implementasi dari proses tersebut dan sedikit berbagi pengalaman saya dengan para pendengar. Saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah beberapa pertimbangan strategis dan praktis yang perlu dipikirkan oleh pihak yang bersengketa. Kedua, saya akan membuat perbandingan antara permohonan pengungkapan dokumen yang buruk dan yang baik dan bagaimana itu bisa mempengaruhi outcome dari perkara tersebut. 3, saya akan membahas proses implementasi, yaitu apa yang terjadi apabila perintah majelis atas permohonan pengungkapan dokumen sudah dikeluarkan. Kita sekarang masuk ke topik yang pertama. Pak Kiki dan Pak Eri tadi telah sedikit membahas tujuan dan pentingnya pengungkapan dokumen dalam arbitrase internasional, dan itu sangat betul sekali. Perlu diingat bahwa proses ini merupakan bagian dari proses pembuktian. Jadi terlepas dari apakah Anda berasal dari sistem common law atau sistem civil law, setiap pihak harus dapat membuktikan kasusnya. Dan untuk itu, ia memerlukan dokumen untuk membuktikan kasus seperti email, atau misalnya risalah rapat, dan lain-lain. Mungkin salah satu pihak memegang atau menguasai dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan dalil tersebut. Tapi juga mungkin pihak itu tidak menyimpan semua dokumen yang diperlukan. Atau karena misalnya sudah hilang, atau memang itu dokumen disimpan oleh pihak lawan. Nah, karena itu, pengungkapan dokumen dimaksudkan untuk menciptakan, seperti Pak Eri bilang tadi, kondisi tanding yang sama rata, itu namanya even playing field, dan memberikan kesempatan yang sama bagi masing-masing pihak untuk membuktikan dalil yang mereka bawa di depan majelis arbiter. Karena itu pertanyaannya adalah, kapan hal ini terjadi? Pengungkapan dokumen itu biasanya, tidak selalu, tapi biasanya terjadi di tengah proses hukum setelah pembelaan awal diajukan dan jawaban dimasukkan oleh pihak lawan. Apakah itu berarti kita tidak perlu memikirkan pengungkapan dokumen sampai setelah proses dimulai, atau apakah kita hanya mulai menyusun pengungkapan dokumen yang dibutuhkan atau permohonannya setelah gugatan dan pembelaan dimasukkan? Tentunya tidak. Pada praktek, sesungguhnya pengungkapan dokumen itu secara proses internal itu merupakan yang harus dilakukan dan dipikirkan sejak awal, bahkan sebelum arbitrasi dimulai. Mengapa pengungkapan dokumen harus dipikirkan sejak dini? Kalau kita mundur satu langkah tersebut dulu, dan kita pikirkan, apabila menyusun gugatan atau jawaban terhadap gugatan tersebut, apa yang sedang kita lakukan? Kita kan sebetulnya memberikan suatu cerita atau kisah ke majelis. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa A telah melanggar kontrak dan menyebabkan saya menderita kerugian, saya perlu menceritakan kisah bagaimana kontrak itu terbentuk, apa yang dijanjikan dalam kontrak itu, bagaimana A telah melanggar janji tersebut, bagaimana pelanggaran itu menyebabkan kerugian, dan apa kerugian yang saya derita. Nah, untuk membuat atau membuktikan semua itu, dokumen diperlukan. Dan majelis harus bisa menerima cerita itu dengan melihat dokumen-dokumen yang kita bawa untuk membuktikan cerita tersebut. Jadi kalau kita membayangkan cerita itu sebagai jigsaw puzzle ya, dokumen atau bukti adalah apa yang membentuk cerita tersebut, dan penting kita untuk memahami dari awal potongan-potongan mana yang kita tidak punya dan seberapa penting potongan-potongan tersebut untuk membuktikan cerita kita. Pengungkapan dokumen jadi sangat penting untuk pihak yang banyak kehilangan potongan-potongan cerita tersebut. Jadi yang dokumennya tidak komplit. Nah, kalau itu posisi salah satu pihak tersebut harus memastikan bahwa dia memilih kuasa hukum yang sangat memahami proses pengungkapan dokumen dan dapat menggunakannya secara penuh dan secara efektif. Dan dia juga mungkin harus memilih arbiter yang sudah paham dan familiar dengan proses tersebut dan lebih bersedia untuk memberikan permohonan yang lebih luas. Sebaliknya, jika Anda datang dari pihak yang sebetulnya dokumennya sudah lengkap, Anda akan berusaha memilih arbiter yang akan menggunakan proses pengungkapan dokumen yang lebih ketat,
dan mungkin diberikan timeline yang lebih pendek, dan mungkin arbiter itu tidak simpatik untuk permintaan-permintaan yang terlalu luas. Jadi itu bagian dari strategi awal, seberapa jauh dan seberapa banyak proses pengungkapan dokumen diperlukan oleh pihak itu untuk membuktikan dalil-dalilnya. Nah, Anda tidak akan tahu apakah Anda pihak yang membutuhkan pengungkapan dokumen secara luas, apakah Anda pihak yang membutuhkan pengungkapan dokumen yang diperketat. Kalau tidak dari awal melihat dan mensurvei dokumen-dokumen apa yang tidak dimiliki dan apa yang dimiliki. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan dari awal, proses ini sebetulnya mulai sejak dini dan sebelum arbitrase itu dimulai. Nah, jadi dari awal yang kita pikirkan, pertama, apakah yang dimaksud sebagai dokumen? Tadi Pak Kiki sudah menyebut definisi yang diberikan di IBA Rules. Saya lihat juga dan saya setuju dengan Pak Kiki bahwa antara IBA Rules dan Prague Rules itu mungkin IBA Rules tetap yang lebih dipakai ya. Sejujurnya jarang, apalagi di arbitrase SIAK itu para pihak setuju atau majelis setuju untuk mengadopsi Prague Rules. Kebanyakan yang diadopsi adalah IBA Rules. Nah, IBA Rules itu mempunyai definisi dokumen yang cukup luas. Jadi kategorinya yang perlu diingat di zaman modern ini adalah dua kategori. Pertama, segala sesuatu yang tertulis, jadi email, catatan notulen, catatan rapat, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, data yang dimasukkan ke dalam spreadsheet, Excel, dokumen, Word dokumen, PowerPoint, itu semua segala sesuatu yang tertulis. Kategori kedua adalah segala sesuatu yang bisa direduksi menjadi tulisan atau rekaman tertulis. Jadi seperti rekaman suara, video, data bergambar, atau bahkan program komputer atau skrip-skrip dari programming. Dalam kerangka itu, jika dipikirkan, bersama-sama dengan tim bisnis, yang biasanya juga ikut terlibat dalam arbitrase, perlu dilakukan namanya proses untuk mengumpulkan dokumen. Itu adalah langkah pertama. Kita harus mencari tahu di mana bisa ditemukan dokumen-dokumen tersebut. Jadi jika pihak yang bersengketa adalah suatu pihak perusahaan, sebagai kuasa hukum luar atau sebagai in-house counsel, yang mesti dipikirkan adalah apa sih praktek IT, praktek bisnis perusahaan tersebut, supaya bisa mencari dokumen sebagai efektif. Misalnya sengketanya berhubungan dengan pembayaran. Apakah berarti itu kita harus berbicara dengan tim-tim finance, tim bisnis di dalam perusahaan untuk bisa mengambil semua dokumen yang ada berhubungan pembuktian pembayaran. Jadi itu sangat penting untuk diketahui dari awal. Terus step kedua atau langkah kedua adalah dokumen itu harus diambil sesegera mungkin. Tadi kita bicara mengenai pengungkapan dokumen adalah proses itikat baik. Tapi itu juga ada kepentingan sendiri kan untuk again membuktikan dalil-dalil yang harus kita bawa dan untuk meyakinkan majelis bahwa memang cerita atau versi cerita pihak kita itu adalah yang harus diterima. Jadi langkah ketiga adalah setelah mempunyai proses untuk mengumpulkan dokumen dan setelah menerima dan mengambil dokumen dari beda-beda narasumber, langkah ketiga adalah mempunyai proses atau kebijakan penyimpanan dokumen yang terorganisir. Karena arbitrase internasional itu cenderung berjalan lama ya, bisa sampai 2 tahun. Dari permulaan dari tahap masukin notice of arbitration sampai mendapatkan putusan akhir. Karena jangka waktunya cukup lama, kita mesti mempunyai proses penyimpanan dokumen yang terorganisir. Nah, setelah mengerjakan proses ini, pertanyaan berikutnya adalah setelah menyusun dan memasukkan gugatan dan jawaban, dokumen apa yang mesti diminta dari pihak lawan? Apakah Anda meminta dokumen yang mendukung atau membuktikan kasus Anda, jadi itu case theory Anda, atau dokumen yang membantah kasus lawan? Atau apakah Anda hanya meminta dokumen yang disebutkan tetapi belum diungkapkan oleh lawan, atau yang seharusnya diungkapkan oleh lawan? Itu tergantung dari sisi bagian seberapa banyak kehilangan atau kurang komplitnya dokumen yang berada di pihak Anda. Tapi poin intinya adalah dokumen yang diminta adalah adalah dokumen yang membantu pembuktian kasus pihak tersebut, pihak yang meminta. Sering terjadi kesalahpahaman atau salah pengertian mengenai proses pengungkapan dokumen dan di mana banyak pihak sebetulnya meminta dokumen untuk membuktikan bahwa kasus lawan itu salah. Itu tidak perlu karena sebetulnya yang diperlukan adalah pembuktian kasus sendiri.
tidak perlu membantu lawan mengeluarkan dokumen untuk membuktikan kasus mereka. Dan tentu tidak seharusnya meminta dokumen yang sudah ada dimiliki atau dikuasai oleh pihak sendiri. Itu termasuk dari saksi-saksi pihak itu ya. Jadi yang diminta adalah dokumen yang tidak ada di dalam kekuasaan pihak yang meminta. Nah, hal-hal yang tadi saya bicarakan itu mengenai tahap perencanaan dan tahap persiapan awal. Sekarang kita masuk ke dalam prosedur prosesnya. Secara umum, prosesnya adalah dibagi dari 2 tahap. Tahap pertama seperti tadi saya bilang adalah pengungkapan sukarela. Setelah kita kumpulkan dokumen, pada saat kita masukkan gugatan, atau kita masukkan pembelaan atau jawaban, biasanya kita itu bersamaan dimasukkan dokumen yang ingin diandalkan oleh pihak tersebut. Nah, ini namanya pengungkapan yang sukarela. Tapi tahap kedua adalah proses pengungkapan dokumen yang bukan sukarela, tapi melalui perintah majelis. Ini namanya document request, seperti yang tadi Pak Kiki katakan, yang disebut di pasal 3 di IBA Rules. Ini terjadi di mana kedua belah pihak meminta kategori-kategori dokumen dari pihak lain. Nah, kalau pihak lawan menyepakati permintaannya, dia akan menyatakan di dalam red phone schedule, biasanya disebut tidak keberatan atau no objection, dan kemudian dokumen tersebut akan diungkapkan pada waktu yang ditentukan majelis. Tapi jika ada keberatan, pihak tersebut harus menyatakan keberatannya, dan kemudian majelislah yang akan memutuskan apakah kategori tersebut akan diberikan atau tidak. Sekarang kita memasuki tahap bagaimana cara mengajukan permintaan, atau bagaimana cara menyatakan keberatan. Seperti Pak Kiki bilang tadi, ada berbagai cara untuk melakukan ini, tapi yang paling sering digunakan adalah yang namanya red phone schedule, yaitu jadwal red phone. Di slide ini adalah contoh jadwal red phone yang sangat sederhana, yang sangat mendasar. Jadi ini hanya ada 4 kolomnya, cuma 4, tapi biasanya bisa banyak, bisa sampai 8, seperti contoh yang diberikan Pak Eri dan Pak Kiki di dalam presentasi mereka. Nah, kolom pertama adalah kategori dokumen yang diminta. Kolom kedua adalah alasan membuat permintaan tersebut. Kolom ketiga adalah pihak lain menyatakan alasan keberatan, dan biasanya kolom terakhir adalah perintahnya majelis. Saya telah memberikan contoh yang sangat dasar, dan ini juga namanya negative example ya. Bagaimana kita jangan menulis permohonan seperti ini. Karena apa? Jika Anda mengingat kembali lagi ke presentasi Pak Kiki dan Pak Eri sebelumnya, proses ini tidak dapat digunakan sebagai fishing expedition, atau bahasa Indonesianya anjang memancing ya. Permintaan Anda harus menjelaskan kenapa dokumen yang diminta itu relevan, dan material. Material itu berarti penting untuk hasil perselisihan. Dan mengapa menurut Anda pihak lain memiliki dokumen yang diminta. Materiality itu sangat penting karena satu dokumen bisa relevan tapi tidak material. Contohnya adalah misalnya Anda meminta email yang membuktikan bahwa ada permintaan variasi kontrak. Tapi kalau variasi kontrak sudah ditandatangani di kemudian hari, email itu memang relevan tapi tidak material. Karena sudah ada bukti lain yang lebih material, yaitu variasi kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak. Nah, permintaan yang sangat luas seperti ini pasti akan dilawan oleh pihak lawan. Dan saya berikan contoh ini di slide berikutnya. Kalau permintaan atau permohonan document request itu berada di pasal 3 IBA Rules, pasal 9 itu memberikan dasar-dasar keberatan. Dan ini semua dasar-dasar keberatan dikeluarkan oleh PTB karena permintaan PTA terlalu luas. Jadi ini disebutkan, PTA tidak menjelaskan mengapa dokumen yang diminta relevan. Itu semua email yang dikirim oleh Pak Budi juga bisa-bisa mencakup email Pak Budi ke sekretarisnya bilang tolong panggilin taksi. Itu kan tidak relevan dengan perkara yang disengketakan. Dan jika relevan, PTA juga tidak menjelaskan mengapa dokumen tersebut material terhadap keputusan perkara. Dan yang sudah pasti, permintaannya terlalu luas dan tidak terbatas waktu. Kalau misalnya Pak Budi menjabat sebagai direktur selama 10 tahun, padahal sengketanya hanya mencakup di 3 tahun terakhir beliau menjabat sebagai direktur, kan berarti permintaannya terlalu luas dan tidak terbatas waktu dan terlalu membebani. Karena misalnya
jika Pak Budi seperti saya bilang tadi telah menjabat direktur selama 10 tahun, berarti semua email Pak Budi selama 10 tahun terakhir harus diberikan kalau sampai permohonan ini dikabulkan. Itu sangat membebankan pihak lawan, karena itu bisa menjadi ribuan, ratusan ribu email yang harus diungkapkan. Dan yang jelas juga permintaan ini bisa dibilang terlalu luas karena tidak ada spesifikasi subjek dan tidak ada alasan dan apakah email tersebut berada dalam kuasa PTA. Jadi ini negative example. Dan pasti biasanya majelis akan menolak permintaan yang seperti ini karena terlalu luas. Untuk positive example, ada di slide yang sekarang ini, di mana lebih dikasih batas waktu dan subjek. Jadi di sini disebut semua komunikasi Pak Budi yang terjadi antara 11 September 2018 sampai 17 September dan terkait dengan dan atau dalam sehubungan dengan perubahan harga yang sekarang dipersengketakan. Jadi ini lebih spesifik dan lebih susah untuk PTB menyatakan keberatan atas permintaan tersebut. Dan ini mungkin akan lebih bisa diterima oleh majelis. Ini saya sebentar saja karena sudah hampir waktunya. Satu hal yang perlu diingat bahwa kalau untuk sistem hukum common law apalagi, dokumen-dokumen yang dilindungi legal professional privilege. Jadi mungkin untuk Indonesia itu rahasia advokat, itu tidak harus diungkapkan. Dan itu harus dipisah dari semua kategori-kategori lain, walaupun mungkin tertangkap oleh permintaan yang dimasukkan oleh pihak lawan. Akhirnya kita beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu apa yang terjadi apabila perintah majelis telah dikeluarkan. Pak Frans akan membahas ini secara lebih rinci, jadi saya tidak akan terlalu menghabiskan waktu di sini. Yang perlu diingat adalah kewajiban suatu pihak adalah mencari dengan wajar dan sepadan. Jadi bukan berarti dia harus benar-benar mencari all out atau mengeluarkan mungkin email-email yang sudah di-delete. Tapi yang penting bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa pencarian telah terjadi dengan wajar dan sepadan. Poin kedua yang harus diingat adalah ini merupakan kewajiban yang berkelanjutan. Jadi misalnya dalam proses arbitrase tiba-tiba menemukan dokumen yang terhitung termasuk dalam permohonan yang sudah dikabulkan, walaupun sebelumnya belum diungkapkan, sekarang pun harus diungkapkan, walaupun masa untuk pengungkapan misalnya sudah berakhir. Mengenai paksaan dan sanksi ini juga akan dibahas dengan Pak Frans, tapi biasanya majelis tidak bisa mengeluarkan sanksi seperti pengadilan. Jadi tergantung dari kedudukan arbitrase, mungkin pihak yang tidak mendapatkan dokumen bisa membuat aplikasi ke pengadilan tersebut untuk membantu. Jika itu merupakan opsi yang tidak ada, berikutnya adalah meminta majelis untuk mengangkat kesimpulan yang merugikan. Ini yang disebut adverse inference. Ini sesuatu teknik yang berada di IBA Rules yang memperbolehkan majelis untuk mengambil kesimpulan bahwa dokumen yang tidak diungkapkan tersebut sebetulnya merugikan pihak yang tidak mengungkapkan. Dan itu bisa menguntungkan pihak lawan karena dia bisa menggunakan adverse inference itu untuk membangun kasusnya. Jadi sebagai kesimpulan, jangan meremehkan proses pengungkapan dokumen dalam arbitrase. Jika digunakan dengan benar, proses tersebut dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memajukan dan membangun kasus Anda, dan kegagalan untuk mempersiapkan diri dengan benar bisa berakibat fatal. Sekiranya segitu saja, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Gita atas pemaparannya. Mungkin mengingat keterbatasan waktu, kita sama dengan Pak Kiki langsung lanjut ke panelis berikutnya dulu sebelum kita diskusi tanya jawab. Panelis berikutnya dan terakhir adalah Pak Frans Winarta. Beliau ini kebetulan mantan bos saya sebelum bergabung dengan SIAK dan mentor yang membuka mata saya ke dunia arbitrase. Jadi senang sekali bisa ada Pak Frans hadir di webinar hari ini juga. Selain founder dan managing partner di kantor hukum Frans Winarta & Partners, Pak Frans juga akademisi dan arbiter terdaftar di berbagai macam institusi di dunia, termasuk SIAK. Pak Frans, selamat siang Pak. Terima kasih sekali lagi Pak sudah berkenan hadir di acara ini. Baik, Candice, terima kasih atas undangan ini ya. Saya singkat saja karena waktu mendesak sekali ya. Saya mulai dengan slide kedua saja ya. Silakan Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, saya akan jelaskan slide-slide berikut ini. Antara lain, saya akan
membahas sedikit tambahan sebelum masuk ke penerapan tentang discovery dan document production sehubungan dengan sistem hukum di Indonesia. Dalam proses disclosure arbitration internasional, majelis arbitration biasanya dapat meminta bantuan dari pengadilan lokal untuk mengungkapkan bukti-bukti agar bukti tersebut dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara arbitrasi internasional. Tentunya maksud daripada mengungkap bukti-bukti ini harus betul-betul sesuai dengan due process of law dan dengan fair trial tentunya. Dan tidak bisa ngawur begitu saja yang disisahkan tadi memancing di air keruh oleh Pak Kiki itu ya. Hal ini biasanya terjadi apabila dokumen atau bukti yang ingin diungkapkan tersebut berada di dalam kekuasaan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang bersengketa. Bantuan pengadilan lokal itu dikenal dengan istilah judicial assistance. Walaupun setiap negara tentunya akan berbeda-beda aturan mainnya. Judicial assistance menurut Uncitral Model Law, khususnya di pasal 27 Uncitral Model Law, disebutkan di sini antara lain, the arbitral tribunal or a party with the approval of the arbitral tribunal may request from the competent court of this state assistance in taking evidence. The court may execute the request within its competence and according to its rules and on taking evidence. Maaf, tadi ini slide yang ketiga berikutnya. Lalu Uncitral Model Law ini mengatur bahwa majelis atau pihak yang bersengketa dengan persetujuan dari majelis arbitrase berhak meminta bantuan pengadilan tentang judicial assistance ini untuk mendapatkan bukti-bukti. Pasal 27 Uncitral Model Law tidak memperbolehkan para pihak yang bersengketa untuk mengajukan judicial assistance tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari majelis arbitrase. Sehingga majelis arbitrase tetap akan mempunyai kuasa untuk mengendalikan kapan judicial assistance ini dapat dimintakan. Tujuan dari pasal 27 Uncitral Model Law ini adalah untuk memberikan hak kepada majelis arbitrase untuk mencari bantuan kepada pengadilan untuk memaksa pelaksanaan dokumen production itu. Next, slide ketiga, judicial assistance menurut English Arbitration Act, antara lain, di bab 43 dari the English Arbitration Act tahun 1996 mengatur bahwa pihak yang bersengketa dalam proses pemeriksaan arbitrasi yang berkedudukan di Inggris dapat memperoleh bantuan dari pengadilan Inggris untuk mengungkap dokumen atau memerintahkan seorang untuk menyampaikan kesaksian setelah mendapatkan izin dari majelis arbitrasi atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi partai otonomi di sini sangat diandalkan ya. Akan tetapi pengadilan Inggris akan menolak untuk mengabulkan permohonan judicial assistance apabila tadi Mbak kita juga sudah menjelaskan kalau bersifat terlalu luas atau diajukan oleh pihak sebelum dimulainya pemeriksaan perkara arbitrase. Tentunya production daripada dokumen ini atau bukti-bukti ini harus relevan dengan perkara yang diperiksa oleh pengadilan atau oleh arbitrase. Kesimpulannya adalah bahwa judicial assistance hanya dapat dilakukan apabila terdapat regulasi hukum nasional negara yang bersangkutan atau negara yang terkait yang secara khusus mengatur wewenang dari pengadilan lokal untuk memintakan judicial assistance tadi. Melihat kepada ketentuan hukum Indonesia saat ini, masih belum ada yang mengatur dan memberikan wewenang kepada majelis arbitrase untuk meminta bantuan kepada pengadilan lokal atau judicial assistance ini, sehingga untuk saat ini judicial assistance belum dapat diterapkan di Indonesia. Next, slide keempat. Sekarang saya akan membahas discovery dan document production sehubungan dengan ketentuan hukum pembuktian di Indonesia. Dalam hukum Indonesia, proses pembuktian dalam perkara perdata
tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran material atau kebenaran material yang dicari di dalam satu perkara, melainkan hanya mencari kebenaran formil atau yang diwujudkan sesuai dengan dasar, alasan, dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Dalam pasal 163 HIR misalnya, dan pasal 1865 KUH Perdata telah diatur bahwa beberapa pembuktian akan dibebankan kepada pihak yang mendalilkan gugatan atau bantahan. Jadi siapa yang mendalilkan, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Iki, itu dia harus membuktikan bahwa dalilnya itu benar atau postulatnya itu benar. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan kebenaran formil dan sifat pasif dari hakim, terutama di Indonesia, maka hakim hanya akan menilai dan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan. Dan pihak yang tidak mampu membuktikan dalil gugatan atau bantahannya akan mengakibatkan dalil gugatan atau bantahan tersebut ditolak oleh hakim. Sekali lagi, Mbak kita sudah menjelaskan itu ya, jadi saya tidak usah ulang. Next, kepada slide yang kelima, Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di Indonesia dapat saja memerintahkan salah satu pihak yang bersengketa untuk menyampaikan bukti-bukti yang tidak atau belum disampaikan. Contoh, antara lain, permintaan mohon akta kepada Majelis Hakim dalam suatu proses tak jawab-menjawab agar pihak yang mendalilkan gugatan atau bantahan tersebut menyiapkan atau menampilkan bukti yang membuktikan bahwa dalil gugatannya atau bantahannya di dalam suatu persidangan, Proses insahe Neiman from van proses steken itu yang secara harafiah berarti melihat atau memeriksa berkas perkara di mana para pihak yang bersengketa dapat memeriksa berkas bukti milik pihak lawan yang diajukan ke pengadilan. Selama tentunya ada relevansi dengan pengungkapan bukti-bukti ini. Kesimpulannya adalah, saudara-saudara, bahwa pihak yang berperkara di pengadilan Indonesia memang dapat memeriksa bukti lawan atau meminta kepada pihak yang lain untuk menghadirkan suatu bukti atau dokumen yang belum disampaikan pada saat persidangan. Namun apabila proses insahe dan mohon akta itu dibandingkan dengan discovery dan dokumen production, maka hal tersebut akan lebih bersifat terbatas. Karena proses insahe atau permintaan mohon akta hanya terbatas pada apa yang disampaikan atau telah didalilkan oleh pihak yang bersengketa selama persidangan. Para pihak yang berperkara tidak dapat meminta hakim untuk memerintahkan pihak lawan mengungkap satu dokumen atau bukti yang tidak dijadikan dalil gugatan atau bantahan. Dan tidak pula dapat memeriksa berkas atau dokumen yang tidak pernah dihadirkan dalam muka persidangan. Sedangkan salah satu tujuan dari discovery dan document production adalah agar para pihak dapat mengungkapkan dokumen yang mungkin memang sengaja disimpan dan diungkap dalam proses litigasi tadi. Next, slide keberapa? Ke-6 ya kalau tidak salah ya. Untuk mengetahui hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrasi SIAK yang berkedudukan di hukum di Indonesia, haruslah merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Arbitrasi sebagai lex arbitri. Berdasarkan Undang-Undang Arbitrasi, para pihak bebas menentukan acara yang akan digunakan untuk memeriksa perkara arbitrasi, termasuk menerapkan peraturan dan acara dari lembaga arbitrasi yang dipilih. Apabila para pihak sudah sepakat menggunakan SIAK Rules misalnya, sebagai acara yang mengatur arbitrasi mereka, pasal 27 huruf F dari SIAK Rules memberikan wewenang kepada majelis arbitrasi untuk memerintahkan kepada para pihak mengungkapkan bukti-bukti pada saat pemeriksaan perkara arbitrasi dalam discovery dan document production. Dengan demikian, seharusnya discovery dan document production dapat diterapkan dalam pemeriksaan arbitrasi SIAK yang berkedudukan di Indonesia. Next slide.
Namun karena undang-undang arbitrase tidak mengatur mengenai discovery dan dokumen production, pada prakteknya proses arbitrase SIAK yang berkedudukan hukum di Indonesia masih jarang mengakui dan menerapkan proses discovery dan dokumen production. Masih banyak arbiter di Indonesia yang masih menerapkan sifat yang kaku atau konservatif dalam menerapkan konsep acara yang kerap digunakan dalam arbitrase internasional. Dan ini terjadi tidak hanya sehubungan dengan discovery dan dokumen production. Di sisi lain, pihak-pihak Indonesia atau kuasa hukum Indonesia yang terlibat dalam arbitrase SIAK yang masih banyak yang belum terbiasa dengan discovery dan dokumen production, mereka sering terkejut ketika majelis arbitrase mengutarakan atau mengeluarkan perintah untuk mengungkapkan bukti, dan tidak sedikit perkara yang berujung kepada perdamaian ketika suatu pihak bisa dikatakan kalah dalam tahap discovery dan document production. Oleh karena itulah penting untuk Indonesia secara segera melakukan suatu revisi terhadap undang-undang arbitrase ini untuk agar dapat mengakomodir praktek-praktek acara yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mencontoh model law atau peraturan-peraturan institusi arbitrase lainnya seperti SIAK, dan penting bagi arbiter dan kuasa hukum dari Indonesia untuk memahami acara yang berlaku secara internasional, termasuk sehubungan dengan discovery dan document production. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan yang secara internasional diadopter, dan oleh karena itu dan penting sekali untuk kita mengadakan suatu perbaikan atau legislasi di dalam undang-undang arbitrasi nasional kita. Demikianlah, Saudara Candice, saya tutup saja presentasi ini. Baik, terima kasih banyak Pak Frans atas penjelasannya, Pak. Mungkin karena keterbatasan waktu kita langsung lanjut ke sesi tanya-jawab. Kita lihat udah banyak pertanyaan yang masuk dari audiens nih. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ke Pak Kiki, Pak. Apakah diperbolehkan Pak Kiki dalam suatu klausul arbitrase para pihak menyepakati agar proses discovery ini ditiadakan? Jadi berdasarkan kesepakatan kita nggak usah pakai discovery deh. Atau mungkin nggak cuma discovery-nya aja, kita nggak mau pakai dokumen production secara keseluruhan. Apakah dua-duanya itu bisa dikesampingkan menggunakan kesepakatan, atau mungkin salah satu aja, Pak? Atau itu sama sekali tidak dimungkinkan, Pak? Saya kira ini kan prosedurnya fleksibel. Itulah bedanya arbitrase dengan prosedur peradilan yang normal, di mana aturan udah baku di sini fleksibel, tetapi dengan syarat disepakati dan sepanjang hukum memaksa dari tempat kedudukan arbitrase itu memungkinkan. Contohnya saja, kalau para pihak setuju dengan PRAC rules, ya nggak ada, malah nggak encourage, malah diminta jangan pakai deh document production. Saya kira juga banyak tergantung dari latar belakang dari pihak-pihak yang pemain castingnya arbitrase lah. Siapa counselnya dari masing-masing pihak, siapa arbiternya, latar belakangnya. Saya kira kalau semuanya Indonesia dan biasa dengan proceedings di pengadilan Indonesia mungkin setuju, tapi ya sangat terbatas, atau malah bilang tidak perlu gitu ya. Mungkin yang lain ada tanggapan, mungkin Pak Frans, Bu Gita, Pak Eri. Terima kasih. Pendapat saya sesuai dengan pendapat saya tadi tentang praktek-praktek internasional. Kalau kita ingin mengikuti satu arbitrasi internasional atau kita mengadoptir cara-cara atau praktek-praktek arbitrasi internasional, maka sebaiknya saya kira discovery itu sesuatu yang perlu dan sesuai dengan katakanlah suatu sistem arbitrasi yang modern pada saat ini. Oleh karena itu partai otonomi memang perlu juga, dan dokumen production atau dengan discovery itu saya kira perlu diadakan untuk supaya kita menuju kepada suatu fair trial dan
adanya due process of law gitu. Terima kasih banyak Pak Sepanjang Frans. disetujui ya. Kenapa? Ya. Sepanjang Baik, Pak. disetujui. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Frans, Pak Kiki, ini masukannya sangat membantu sekali. Mungkin saya izin maju ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ada yang bertanya, perintah majelis apakah dalam konteks disclosure dan document production, perintah majelis apakah hanya terbatas iya dan tidak aja? Let's say di Radford Schedule setelah udah ada permohonan, lalu ada keberatan, apakah di hasil akhirnya itu di bagian kolom tribunal hanya disebut dikabulkan, ditolak, atau ada penjelasan lebih lanjut? Mungkin Pak Eri bisa bantu sharing, Pak? Ya, terkait dengan dalam tanda kutip pertimbangan hukumnya begitu ya. Kalau bahasa di Indonesia dalam tanda kutip pertimbangan hukumnya. Saya kira pertimbangan hukumnya itu memang sebaiknya memang ada. Apakah pertimbangan hukum itu harus ekstensif, harus sangat dalam, atau cukup misalnya di permukaan saja, itu tentunya tergantung dari majelisnya masing-masing. Apakah akan memilih yang misalnya dalam atau hanya survei saja gitu. Jadi jawabannya adalah apakah jawabannya hanya ya dan tidak saja. Saya kira pertimbangan hukum itu harus dijelaskan kenapa ditolak dan kenapa diterima, dan pilihannya kepada majelis untuk menjelaskan lebih dalam atau menjelaskan hanya sekedar permukaan saja. Saya kira itu jawabannya. Mungkin satu catatan tambahan Kendista adalah biasanya Silakan, majelis akan menjelaskan dengan menggunakan alasan-alasan yang diberikan pihak ya. Jadi kalau misalnya perintahnya adalah ya harus diungkapkan, biasanya mereka akan adopsi alasan pihak yang meminta. Kalau misalnya ditolak, mereka akan adopsi alasan-alasan pihak yang melawan atau yang berkeberatan. Catatan berikutnya adalah kadang-kadang majelis pun bervariasi. Jadi mungkin yang diberikan sebagian dari dokumen yang diminta. Dan itu mereka akan memberi penjelasan lebih lanjut kenapa hanya sebagian diberikan. Baik, terima kasih Kalau banyak. saya boleh nambah lagi ya, setuju dengan Bu Gita. Jadi dalam contoh yang saya kasih tadi malah ditolak gitu ya. Biasanya tolaknya tuh hampir standar ya, karena misalnya nggak spesifik atau not material to the outcome ya, result dari ini. Tapi sering juga bisa nolak atau setuju, bisa di tengah-tengah juga seperti Bu Gita bilang gitu. Jadi di mana tribunal tuh agak lebih proaktif, dia setuju kayak sebagian tapi dipersempit gitu. Dan itu merupakan perintah untuk yang dipersempit itu yang dikasih gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Kiki. Silakan Pak Frans. Ya, kalau saya sih tambahan saya itu akibatnya kalau pengalaman saya di arbitrasi internasional, kalau perintah arbiter itu atau tribunal itu ditolak atau katakanlah dibantah atau tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi tertentu. Dari mulai konsekuensi sampai katakanlah klaimnya menjadi batal atau ditolak, bisa juga ada sanksi-sanksi tertentu loh. Kalau dia tidak mau mengikuti instruksi dari atau perintah dari pengadilan itu. Saya kira kalau hanya ya dan tidak saja, saya kira kurang begitu mengena begitu loh kalau menurut saya. Jadi harus ada satu konsekuensinya dari itu. Kalau tidak nurut sama sekali, apalagi kalau sudah dijelaskan bahwa itu sangat relevan dengan isi dalam atau materi dari perkara, maka itu harus dilaksanakan kalau menurut saya sih ya. Baik Pak Frans, jadi mungkin sebagaimana dijelaskan tadi bisa ditarik kesimpulan yang memberatkan ya Pak ya, yang akhirnya bisa mengalahkan pihak yang bandel, yang nggak mau disclose gitu ya Pak ya. Ini sehubungan dengan ini juga, mungkin saya move on ke Mbak Gita. Masih terkait Mbak, pertanyaannya sejauh mana tribunal dapat menggunakan fakta ketidakbersediaannya pihak untuk disclose dokumen sebagai pertimbangan hukum yang merugikan untuk menarik adverse inference terhadap pihak tersebut, apabila isi dari dokumen tersebut tidak diketahui atau dibantah oleh pihak dimaksud, atau mungkin dokumennya dibilang nggak ada dokumen sama sekali yang dimintakan tersebut. Ya, itu boleh sharing, Mbak? Ya, emang itu
selalu menjadi masalah ya, karena tergantung juga dari sejauh mana pihak yang merasa dirugikan itu yakin sekali bahwa sebetulnya dokumen itu ada, itu eksis. Nah, itu biasanya kadang-kadang yang dilihat adalah indirect evidence-nya, Kendista. Jadi tergantung sebagaimana kuatnya indirect evidence. Kalau kita punya indirect evidence yang kuat, misalnya dokumen yang penting sekali itu adalah email tanggal tertentu, terus email itu dibahas di email-email lain yang sudah dikeluarkan, itu bisa menjadi bukti yang kuat untuk menunjukkan ke majelis bahwa mungkin pihak tersebut menyembunyikan email itu karena pasti isinya merugikan kasusnya. Itu sebetulnya agak susah ya, karena majelis pun akan sangat hati-hati sekali. Mereka tidak mau begitu saja sembarangan membuat kesimpulan yang merugikan terhadap pihak tersebut, karena mungkin juga bisa saja dokumen itu benar-benar hilang, atau bisa saja sebetulnya dokumen itu tidak merugikan sama sekali seperti yang dicurigai. So it just depends on the facts, dan itu sebagai kuasa hukum harus sangat berwaspada atas hal itu. Makanya setelah selesai pengungkapan dokumen, itu biasanya masa intensif itu untuk nge-review semua dokumen yang sudah diungkapkan, supaya kita bisa melihat adakah jejak-jejak dokumen yang dihilangkan atau dokumen yang tidak diberikan. Dari situ baru bisa kita mengambil kesimpulan langkah berikutnya apa. Apakah kita membuat permohonan lagi ke majelis, atau apakah kita membuat submissions, menyatakan bahwa ini pasti disembunyikan dan sebetulnya ada. Atau mungkin kita gunakan saksi untuk membantu mengisi potongan yang hilang tersebut, atau menggunakan dokumen-dokumen lain di sekitarnya. Boleh tambah? Silakan, Pak. Mas Kini, saya boleh tambahkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Gita. Jadi saya kira itu juga penting dan juga relevan juga kalau kita kaitkan dengan undang-undang arbitrase di Indonesia. Bahwa kita bicara bukan International Arbitration Award, tapi Domestic Arbitral Award, di mana ada alasan-alasan pembatalan, yang salah satunya adalah menyembunyikan dokumen. Nah, menyembunyikan dokumen ini apakah relevan dengan satu putusan arbitrase internasional? Misalnya satu putusan yang dikeluarkan di Paris, misalnya, untuk di-enforce di Indonesia, dengan alasan waktu discovery prosesnya ada dokumen yang disembunyikan. Apakah fakta yang demikian bisa dijadikan alasan untuk membatalkan? Saya kira di situ perdebatannya. Karena kalau kita merujuk kepada New York Convention, hanya ada public policy yang dilanggar. Apakah hal demikian bisa dianggap sebagai pelanggaran public policy? Itu satu hal yang menarik yang bisa ditarik kemana-mana begitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak terdapat satu legal certainty, tapi ada dalam praktek, saya bicara dalam praktek, bukan theoretically speaking, tapi practically speaking, ada hal-hal yang dalam tanda kutip dicoba untuk menggoyang lagi apa yang sudah diputus oleh tribunal dengan alasan-alasan tadi bahwa seolah-olah discovery proses itu tidak benar-benar dimanfaatkan dan atau dihalang-halangi sehingga tidak bisa diperoleh satu fakta material yang relevan. Demikian. Thank you. Siap. Betul. Terima kasih banyak. Satu tambahan untuk ini, adverse inference memang sangat menarik gitu ya. Tapi perlu diingat selalu seperti juga dikatakan Bu Gita itu ada urutannya. Jadi ada yang minta, disetujui oleh tribunal dan tidak dituruti, baru bisa adverse inference ya. Jadi kalau tribunal tidak setuju gitu, nggak bisa adverse inference gitu. Jadi mesti ada persetujuan, ada instruksi tribunal dulu untuk memberikan dokumen, tidak dituruti, nah baru boleh adverse inference. Thank you. Siap, terima kasih Pak Kiki. Mungkin menyambung yang Mbak Gita sebut, saksi juga bisa diperiksa. Mungkin bisa juga ya Mbak Gita ya, Pak Kiki, setelah saksi diperiksa, cross examination dilakukan, baru tribunal bisa betul-betul yakin, oh ini memang bisa ditarik adverse inference, atau setelah diperiksa saksinya ternyata, oh kayaknya nggak cocok ini ditarik adverse inference. Mungkin bisa juga seperti itu ya, Mbak Gita ya? Betul, karena saksi pun merupakan bagian dari pembuktian. Ya kan, jadi kita punya dokumen, saksi, dan saksi ahli. Jadi selalu majelis akan melihat secara keseluruhan. Siap. Kita sebenarnya masih ada banyak pertanyaan nih, cuman waktu kita terbatas, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Kita coba jawab sebelum kita tutup. Pak Kiki boleh izin Pak, ada pertanyaan. Apakah ada jatuh tempo Pak, statute of limitation untuk dokumen-dokumen yang bisa diminta Pak? Atau ini benar-benar mengikuti
syarat-syarat yang ada di IBA rule saja, asal dia relevance, materiality, dan syarat-syarat yang lainnya terpenuhi, itu bisa dikeluarkan. Kira-kira boleh sharing, Pak, pandangan Pak? Ya, boleh. Mungkin yang lain juga bisa menambah nanti. Tadi seperti saya katakan itu di dalam ketetapan dalam penetapan prosedural itu bukan hanya mengenai dokumen, tapi juga dengan jangka waktunya. Jadi ada procedural timetable yang harus diikuti juga, dan kalau tidak mengikuti bisa-bisa tidak diperhatikan oleh tribunal. Kalau Tapi soal, itu sekali lagi, tapi sekali lagi gitu, karena kalau dengan good faith sering itu para pihak kan ngomong dulu, belum tentu satu pelanggaran akhirnya punya akibat itu gitu ya. Tapi kalau sudah terlalu sering ya, mungkin ada gitu ya. Repot juga ya, Pak. Iya, Pak Kiki. Mbak Gita ada tambahan? Sorry Bu Gita. Nggak apa-apa Pak, saya yang minta maaf, saya kira Bapak sudah selesai. Tambahan saya mengenai ini limitation period, kalau misalnya yang dipertanyakan adalah jangka waktu dokumen seberapa jauh kita bisa minta. Itu kan tergantung dari persengketaannya. Tapi limitation period di negara pihak tersebut bisa digunakan sebagai landasan menjelaskan mengapa misalnya dokumennya tidak ada. Jadi misalnya dokumen yang diminta dari 20 tahun yang lalu. Terus perusahaan itu bilang, wah kami punya policy, dokumen kami hilangkan dari server setiap 6 tahun. Dan kalau terus dia mengacu kepada hukum atau undang-undang negaranya yang dinyatakan bahwa memang setiap 6 tahun boleh dihapus server, nah itu merupakan satu defense ya untuk memberi penjelasan kenapa dokumen tersebut sudah tidak ada. Baik, terima kasih banyak Mbak Gita. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri ya. Pak Frans, apa boleh kita minta pandangan Pak Frans ini terkait bukti dalam bentuk fotokopi, Pak, tanpa asli. Itu kalau disclosure sehubungan dengan bukti seperti itu, apakah tribunal berwenang untuk mempertimbangkan bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah, Pak, kalau ternyata ini fotokopi bukan asli, Pak? Ya itu kan yang punya pendirian gitu kan Mahkamah Agung Republik Indonesia kan. Kalau bukan asli maka tidak boleh. Saya kira di dalam beberapa negara tertentu, di dalam rules arbitrasi tertentu, saya kira tidak perlu harus asli semuanya, fotokopi pun ada beberapa yang sudah dia nyatakan sah, jangan legal juga begitu loh. Jadi tergantung rules-nya juga menurut saya sih ya. Jadi yang kita anut adalah apa yang kita dapatkan di dalam hire dan lain-lain begitu di Indonesia. Sedangkan di arbitrasi internasional seringkali sudah tidak dianut lagi begitu. Tentang harus bukti-bukti itu harus asli begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Frans. Mungkin Pak Eri ada tambahan Pak sebelum kita close? Cukup dari saya, cukup. Cukup ya Pak ya? Cukup. Baik, kalau kayak gitu sepertinya waktu kita sudah habis ini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf, masih seru, masih banyak yang bisa dibahas. Tapi harus kita sudahi nih. Sebelum diakhiri, perkenankan saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak panelis kita, Pak Frans, Pak Kiki, Pak Eri, Mbak Gita yang udah sharing semua penjelasan-penjelasan yang menurut saya sangat-sangat berguna ya. Jadi terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang udah bergabung bersama kami, banyak mengajukan pertanyaan, jadi berdiskusi hidup. Untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung, tidak usah khawatir, sesi ini akan di-upload di platform sosmed SIC, di LinkedIn, YouTube, dan website SIC, jadi bisa ditonton ulang kapan aja. Benar-benar suatu kehormatan bagi saya bisa jadi moderator di acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di webinar kita berikutnya. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih.